Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pertukaran asing. Kelompok kami terdiri dari saya, Andiauddin Nur Alifah, dengan NIM 2020 121110058. Saya Michaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020 1211041. Saya Nala Oskar Kirana dengan NIM 2020 1211039. Saya Elizabeth Saya Rizky Windiana Kirani. 2020-1132-032. Dan saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 1211043. Di sini ada table of content, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kurs dan transaksi valuta asing, yang ketiga ada sumber exposure valuta asing, yang nomor 4 perdagangan valuta asing, kelima posisi aset dan liabilitas asing, dan yang keenam ada interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini, globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa LK semakin terpapar risiko valuta asing atau FX. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing, membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada korporasi, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri seperti obligasi berdenominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing seperti sertifikat deposito pound sebagai sumber dana. Risiko ekstrim FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga franc Swiss mengguncang pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank
Masing-masing kehilangan sekitar 150 juta dolar karena apresiasi franc. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. FXCME, broker valuta asing retail utama Amerika Serikat, mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta dolar dari perusahaan investasi Leucadia National Corporation. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya, IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena tren valuta asing. Demikian pula, Coca-Cola yang sebagian besar penjualannya berasal dari luar Amerika Serikat. Bab ini melihat bagaimana LK mengevaluasi dan mengukur risiko yang dihadapi ketika aset dan kewajiban mereka didenominasi dalam mata uang asing maupun dalam negeri, dan ketika mereka mengambil posisi utama sebagai pedagang di pasar mata uang asing, spot dan forward. Selanjutnya ada kurs dan transaksi valuta asing. Di sini ada nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya franc Swiss. Pada tabel 13.1 mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada poin 4 PM waktu standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs FX dicantumkan dalam dua cara. Dolar Amerika Serikat diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar, atau kutipan langsung dalam US dollar atau USD 1. Berikut adalah tabel dari 13.1. USD adalah kode mata uang untuk dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. Standar ISO 4217 menentukan struktur kode alfabet 3 huruf untuk representasi mata uang dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kutipan tidak langsung per US dollar.
Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada itu Kanada dolar atau CAD pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 dalam kurung US dollar atau C dolar atau setara dengan 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. Begitupun dengan sebaliknya. Nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 per C dolar atau US dollar atau juga bisa disebut 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Jika nilai dolar terdepresiasi relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,6328 pound atau 1,5757 dolar per pound, nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar Amerika Serikat akan meningkat. Jika nilai dolar naik relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,6428 pound atau sekitar 1,5557 dolar per pound, nilai investasi pound jika dikonversikan kembali ke dalam dolar Amerika Serikat itu menurun. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seseorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah awal konversi ke dolar Amerika Serikat saat ini. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran GBP atau JPY dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya karena harus terlebih dahulu mengonversi ke dolar Amerika Serikat. Apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing. Semuanya konstan. Jadi, ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang mereka ke luar negeri dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang mereka ke pembeli domestik. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah untuk pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal untuk penjual asing.
Selain depresiasi dolar dalam waktu singkat pada akhir tahun 2014, ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut, dolar terus menguat relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Catatan juga penurunan nilai franc Swiss atau SVR relatif terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar bab ini, Bank Nasional Swiss mengizinkan franc Swiss untuk mulai mengambang relatif terhadap euro pada Januari 2015. Penurunan ini relatif berumur pendek dalam pengaruhnya terhadap nilai tukar CHF atau USD. Namun, karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level pra-Januari, transaksi forward valuta asing adalah pertukaran mata uang pada kurs tertentu atau kurs forward yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu sumber exposure valuta asing. Next. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing tentang resiko pasar, di mana kita melihat metode perhitungan resiko pada kontrak valuta asing. Kontak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Pada tabel 13.2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri Bank-Bank Amerika Serikat untuk periode 1994 hingga Maret 2015. Angka di tahun 2015 untuk aset asing adalah sebesar 432,5 miliar dolar dengan liabilitas luar negeri sebesar 278 miliar dolar. Seperti yang dapat dilihat, kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari tahun 1998 hingga 2000. Next. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan pada tahun 1997 dan 1998 dan di Argentina pada awal tahun 2000-an kemungkinan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Setelah periode ini, pertumbuhan meningkat.
Setelah periode ini, pertumbuhan meningkat pesat seiring pemulihan ekonomi dunia. Sementara pertumbuhan klaim liabilitas dan aset pada orang asing melambat selama krisis keuangan. Levelnya tetap stabil karena Lembaga Keuangan Amerika Serikat dipandang sebagai beberapa FI yang paling aman selama krisis. Selanjutnya, pada tahun 1994 hingga 2000, bank-bank Amerika Serikat memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim aset pada orang asing. Jadi, jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar diubah menjadi mata uang asing akan dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dan bank-bank Amerika Serikat akan mengalami kerugian akibat resiko valuta asing. Namun, kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015. Pada tabel 13.3 memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang per Juni 2015. Pada kolom 1 dan 2 mengacu pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank Amerika Serikat. Next. Kemudian di kolom 3 dan 4 merujuk pada perdagangan pasar valuta asing, yaitu pasar spot untuk FX dan pasar maju FX, di mana kontrak dibeli, posisi long dan dijual pada posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung. Meskipun posisi perdagangan agregat terlihat sangat besar, misalnya bank-bank Amerika Serikat membeli 2.077,24 miliar euro, sebesar 2.077,24 miliar pounds. Posisi exposure keseluruhan atau bersih mereka bisa relatif kecil. Misalnya posisi bersih dalam pound sebesar 162 juta pound. Exposure FX keseluruhan FI dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih posisi paparan yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom 5 pada tabel 13.3. Next. Next, Kir, maaf. Jelas, lembaga keuangan dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajibannya dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi exposure bersih valuta asingnya menjadi nol. Dan dengan demikian menghindari resiko FX. Itu juga
bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya, sehingga posisi exposure bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi 0. Selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak exposure valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiunnya semua di bawah satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Misalnya, pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase menahan lebih dari 25,7 miliar dolar sekuritas derivatif valuta asing dari neraca. Seperti yang ada pada tabel 13.3, Bank Amerika Serikat memiliki exposure FX bersih yang positif pada 3 dari 5 mata uang pada bulan Maret 2015. Next. Maaf, mundur lagi kira. Posisi paparan bersih menyiratkan bahwa lembaga keuangan Amerika Serikat adalah net short dalam mata uang asing, yaitu lembaga keuangan telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada yang dibelinya dan menghadapi resiko bahwa nilai mata uang asing dapat naik terhadap dolar. Dengan demikian, kegagalan untuk mempertahankan posisi yang sepenuhnya seimbang dalam mata uang tertentu membuat Amerika Serikat terkena fluktuasi nilai tukar FX mata uang tersebut terhadap dolar. Memang semakin besar volatilitas nilai tukar valuta asing yang diberikan posisi exposure bersih, semakin besar pula fluktuasi nilai portofolio valuta asing lembaga keuangan. Kami telah memberikan exposure FX hanya untuk Bank Amerika Serikat. Tetapi sebagian besar lembaga keuangan non-bank besar juga memiliki beberapa exposure FX, baik melalui kepemilikan aset liabilitas atau perdagangan mata uang. Ukuran absolut dari exposure ini lebih kecil daripada bank-bank besar Amerika Serikat. Alasan untuk ini ada 3, yaitu ukuran aset yang lebih kecil, perhatian orang yang berhati-hati, dan peraturan. Misalnya, dana pensiun Amerika Serikat menginvestasikan sekitar 13% dari portofolio aset mereka di sekuritas asing, dan perusahaan asuransi jiwa Amerika Serikat umumnya memiliki kurang dari 10% aset mereka di sekuritas asing. Menariknya, kepemilikan lembaga keuangan Amerika Serikat atas aset luar negeri lebih sedikit dibandingkan lembaga keuangan di Jepang dan Inggris. Misalnya di Inggris, dana pensiun secara tradisional menginvestasikan lebih dari 20% dana mereka dalam aset asing. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. Selanjutnya ada perdagangan valuta asing. Next. Pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 80 kali volume perdagangan harian New York Stock Exchange.
dari 5,3 triliun dolar, rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 2,5 triliun dolar, 38,3%, melibatkan transaksi spot sementara 3,30 triliun dolar atau 61% melibatkan forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989, di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar, 317 miliar dolar, atau 53,7%. Di antaranya adalah transaksi valuta asing spot dan 273 dolar miliar, atau 46,3% transaksi forward dan transaksi valuta asing lainnya. Next. Maaf, yang sebelumnya. London terus menjadi pasar perdagangan efek terbesar, diikuti oleh New York dan Singapura. Tabel 13.4 mencantumkan perdagangan mata uang asing teratas pada tahun 2015. 4 bank teratas yang beroperasi di pasar ini, Citigroup 16,04%, Deutsche Bank 15,67%, Barclays 10,91%, dan UBS 10,88%. Terdiri dari hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Perdagangan valuta asing telah disebut sebagai pasar paling adil di dunia karena volumenya yang sangat besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal yang dapat mengendalikan arah pasar. Namun, keadilan pasar dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global, Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland Group, dan USB AG setuju untuk membayar lebih dari 40% perdagangan FX terjadi di London, 19% di New York, dan 6% di Singapura. Sisanya tersebar di seluruh dunia. Next. Berikut tabel dari mata uang teratas pedagang menurut persen volume keseluruhan. 5 miliar dolar dalam hukuman gabungan dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyelidikan AS tentang apakah perdagangan berkolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pihak berwenang mengatakan para pedagang di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki kartel, bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam grup, yaitu Citigroup dengan saham 16,04%, Bank Jerman dengan saham 15,67%, Barclays dengan saham 10,91%, UBS dengan saham 10,88%, HSBC dengan saham 7,12%, JP Morgan mengejar dengan saham 5,55%, Bank Amerika Merrill Lynch dengan saham 4,38%, RBS dengan saham 3,25%, BNP Paribas dengan saham 3,10%, dan Goldman Sachs dengan saham 2,53%. Next.
Meskipun para profesional menyebut perdagangan valuta asing global sebagai pasar, itu sebenarnya bukan pasar dalam arti kata tradisional. Tidak ada lokasi sentral di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Selain itu, pasar FX pada dasarnya adalah pasar 24 jam, bergerak di antara Singapura, London, dan New York sepanjang hari. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dan eksposur risiko perdagangan FX berlanjut hingga malam hari, bahkan ketika operasi FI lainnya ditutup. Ini jelas menambah risiko memegang posisi FX yang tidak cocok. Sebagian besar volume diperdagangkan di antara bank internasional terkemuka yang memproses transaksi mata uang untuk semua orang, mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online semakin meningkat. Volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat transnasional dari pertukaran dana elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal tempat transaksi mata uang dijalankan, adalah cara biaya rendah untuk melakukan transaksi valuta asing spot dan forward. Next. Aktivitas perdagangan FX. Posisi FI di pasar FX umumnya mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Yang pertama, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan nasabah mengikuti dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. Yang kedua, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau FI itu sendiri mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. Yang ketiga, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi ekspor nasabah atau FI dalam mata uang tertentu. Dan yang keempat, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui perkiraan atau antisipasi pergerakan nilai tukar FX di masa mendatang. Next. Federal Reserve Amerika Serikat mengendalikan pasar mata uang Amerika Serikat sebagai bagian dari peran Federal Reserve sebagai penstabil pasar yang bergejolak. Ia memantau pasar valuta asing untuk memutuskan apakah akan melakukan intervensi valuta asing yang ditujukan untuk mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Menurut Federal Reserve, ada 200 lembaga keuangan dan sekitar 25 bank komersial dan bank investasi yang membuat pasar dalam 5 mata uang utama aktif di pasar valuta asing Amerika Serikat. LK dapat melakukan transaksi spekulatif secara langsung dengan pemodal lain atau menyelesaikannya melalui pialang mata uang khusus. Pada tahun 2015,
nilai agregat dari jumlah pokok kontrak valuta asing JP Morgan Chase mencapai 9,6 triliun dolar. Sementara Citigroup mencapai 9, triliun dolar. Pada aktivitas ketiga, FI bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. FI biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan FX-nya dengan FI lainnya. Menurut Federal Reserve Bank of New York, sekitar 45% perdagangan spekulatif atau posisi terbuka dilakukan melalui pialang khusus yang menerima komisi untuk mengatur perdagangan antara perantara keuangan. Perdagangan spekulatif dapat dilakukan di beberapa instrumen mata uang. Perdagangan spot tunai paling umum di antara lembaga keuangan yang mencari keuntungan dari bid-ask spread, yaitu pergerakan harga bid dan ask dari waktu ke waktu. Namun, lembaga keuangan juga dapat mengambil posisi spekulatif. Dalam valuta asing, kontrak berjangka, dan opsi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Selanjutnya, posisi aset dan liabilitas asing. Next. Dimensi kedua dari exposure FX, hasil FI dari setiap ketidaksesuaian antara portofolio aset keuangan asing dan liabilitas keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebuah FI disebut long mata uang asing jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya. Sementara itu, disebut short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan luar negeri dapat mencakup obligasi berdenominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdominasi peso. Kewajiban keuangan luar negeri mungkin termasuk penerbitan CD pound Inggris atau obligasi berdominasi yen di euro market untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan banyak kemungkinan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang negara asal. Hal ini penting bagi FI yang tidak hanya ingin mendiversifikasi sumber dan penggunaan dana mereka, tetapi juga mengeksploitasi ketidaksempurnaan di pasar perbankan asing yang menciptakan peluang pengembalian aset yang lebih tinggi atau biaya pendanaan yang lebih rendah. Next. Lalu pengembalian dan risiko investasi asing. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio lembaga keuangan, seperti aset dan kewajiban domestik, keuntungan atau pengembalian
dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan atau pengembalian ini juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Next. Ini merupakan gambar 13.3, yaitu garis waktu untuk pertukaran asing transaksi. Yang pertama itu ada transaksi valuta asing tanpa lindung nilai. Lalu yang kedua ada lindung nilai transaksi valuta asing di neraca. Lalu yang ketiga, transaksi valuta asing lindung nilai dengan forward. Alasan kerugian adalah karena depresiasi pound dari 1,6 menjadi 1,45 dolar telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik Amerika Serikat. Berarti jika pound naik terhadap dolar sepanjang tahun menjadi 1,7, maka akan menghasilkan pengembalian dolar pinjaman Inggris sebesar 122,188 juta dolar. Next. Selanjutnya, risiko dan lindung nilai. Pada prinsipnya, manajer FI dapat mengontrol skala exposure FX dengan lebih baik dengan dua cara utama, lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca ini melibatkan perubahan dalam aset dan kewajiban di neraca untuk melindungi keuntungan FI dari risiko FX. Lalu lindung nilai di luar neraca tidak melibatkan perubahan di neraca, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko FX. Next. Selanjutnya, lindung nilai di neraca. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana seorang manajer FI dapat mengontrol exposure FX dengan membuat perubahan pada neraca. Contohnya 13.4, yaitu misalkan alih-alih mendanai investasi 100 juta dolar dalam 15% pinjaman Inggris dengan CD Amerika Serikat, manajer FI ini mendanai pinjaman Inggris dengan 100 juta dolar setara 1 tahun pound CD pada tingkat 11%. Seperti yang diilustrasikan pada panel B dari gambar 13.3. Jadi neraca bank akan terlihat seperti ini. Dalam situasi ini, FI memiliki maturitas yang cocok dan buku aset liabilitas mata uang asing. Kita sekarang dapat mempertimbangkan profitabilitas FI atau selisih antara laba atas aset dan biaya dana di bawah dua skenario. Yang pertama itu ketika pound terdepresiasi nilainya terhadap dolar sepanjang tahun dari 1,60 dolar per 1 euro
menjadi 1,45 dolar per 1 euro. Dan kedua, ketika pound menghargai nilai sepanjang tahun dari 1,6 per 1 menjadi 1,7 per 1. Next. Selanjutnya, depresiasi pound. Ketika nilai pound turun menjadi 1,45 per 1, pengembalian portofolio pinjaman Inggris adalah 4,22%. Pertimbangan sekarang apa yang terjadi dengan biaya 100 juta dolar dalam bentuk kewajiban pound dalam dolar, yaitu yang pertama, pada awal tahun FI meminjam 100 juta dolar setara dalam pound CD selama 1 tahun dengan suku bunga yang dijanjikan sebesar 11% dengan kurs 1,60 dolar per euro. Ini adalah jumlah pinjaman setara pound sebesar 100 juta dolar per 1,6, yaitu 62,5 juta euro. Yang kedua, pada akhir tahun bank harus membayar kembali uang pokok dan bunga kepada pemegang CD pound. Lalu yang ketiga, jika pound terdepresiasi menjadi 1,4 dolar sepanjang tahun, pembayaran kembali dalam dolar akan menjadi 69,3 juta 175 juta dikali dengan 1,45, yaitu 100,59 dolar juta, atau biaya dana 1 dolar sebesar 0,59%. Dengan demikian, pada akhir tahun hal berikut terjadi. Yang pertama, pengembalian rata-rata aset, yaitu 0,5 dikali 0,09 ditambah 0,5 dikali 0,0422, yaitu hasilnya 6,61%. Lalu biaya dana rata-rata yaitu 0,5 dikali 0,08 ditambah 0,5 dikali 0,0059, yaitu hasilnya 4,295%. Lalu pengembalian bersihnya yaitu pengembalian rata-rata dikurang rata-rata biaya dana, ya, jadi 2,315%. Selanjutnya, pound yang menghargai. Ketika pound naik sepanjang tahun dari 1,6 menjadi 1,7, pengembalian pinjaman Inggris sama dengan 22,188. Sekarang pertimbangan biaya dolar CD 1 tahun Inggris pada akhir tahun ketika FI Amerika Serikat harus membayar pokok dan bunga kepada pemegang CD, yaitu 117,9375 juta dolar dari 69,75 juta dikali 1,70 per euro 1 euro, atau biaya dana dolar sepanjang sebesar 17,9375%. Dengan demikian, pada akhir tahun pengembalian rata-ratanya yaitu 15,594% dan biaya rata-ratanya menjadi 12,969% dan pengembalian bersihnya 2,6025%. Next. Next, Dik. Perhatikan bahwa meskipun FI mengunci pengembalian positif saat pengatur exposure valuta asing neto pada neraca menjadi 0, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, FI masih terekspos risiko valuta asing, namun dengan secara
langsung mencocokkan buku aset dan liabilitas asingnya. Lembaga keuangan dapat mengunci pengembalian positif atau penyebaran laba ke arah manapun nilai tukar perubahan nilai tukar selama periode investasi. Sebagai contoh, bahkan jika di dalam negeri Amerika Serikat perbankan adalah aktivitas keuangan yang relatif rendah, yaitu ada perbedaan yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana. FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhannya. Secara khusus, hal itu dapat mengunci penyebaran positif yang besar jika ada antara suku bunga deposita dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri. Next. Selanjutnya, hedging dengan forward. Peran kontrak forward FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot bond di mana di masa depan pada akhir jangka waktu investasi 1 tahun, alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar pada kurs spot yang tidak diketahui, FI dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan pendapatan pokok dan bunga pinjaman yang diharapkan. Pada kurs forward yang dikenal saat ini untuk dolar per pound dengan penyerahan dana pound kepada pembeli kontrak forward yang dilakukan pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan pada nilai tukar forward FX yang diketahui hari ini, FI menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot di masa depan dan dengan demikian ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Next. Penggunaan perangkat lindung nilai di luar neraca seperti kontrak berjangka memungkinkan FI untuk mengurangi atau menghilangkan exposure risiko FI tanpa kehilangan transaksi yang berpotensi menguntungkan. Transaksi di neraca menghasilkan arus kas langsung, sedangkan transaksi di luar neraca ini menghasilkan arus kas masa depan kontingensi. Oleh karena itu, biaya di muka lindung nilai menggunakan instrumen off balance sheet lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi on balance sheet. Selain itu, karena transaksi di neraca sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan, mungkin ada tambahan biaya pengungkapan untuk lindung nilai di neraca. Instrumen lindung nilai di luar neraca telah dikembangkan untuk berbagai jenis exposure risiko. Untuk risiko mata uang, kontrak berjangka tersedia untuk sebagian besar mata uang pada berbagai tanggal pengiriman. Lebih-lebih lagi, karena kontrak berjangka dinegosiasi di atas meja, lalu pihak lawan memiliki fleksibilitas maksimum untuk menetapkan syarat dan ketentuan. Namun ada beberapa risiko kredit yang terkait dengan instrumen lindung nilai off balance sheet karena ada kemungkinan pihak lawan akan gagal memenuhi kewajibannya. Exposure risiko kredit ini diperparah di pasar yang dinegosiasikan sebagai pasar berjangka, namun dikurangi untuk instrumen lindung nilai yang diperdagangkan di bursa seperti kontrak berjangka. Next.
Boleh next. Selanjutnya, posisi aset liabilitas asing multi currency. Banyak lembaga keuangan, termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun, memegang posisi aset liabilitas multi mata uang. Untuk portofolio, perdagangan multi currency diversifikasi di banyak pasar aset dan liabilitas berpotensi mengurangi resiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejauh tingkat suku bunga dalam dan luar negeri atau return saham untuk ekuitas tidak bergerak secara bersamaan dari waktu ke waktu. Keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat mengimbangi resiko ketidaksesuaian posisi aset liabilitas mata uang individual. Next. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Lalu yang kedua, tingkat inflasi yang diharapkan ini mencerminkan jumlah bunga ekstra yang diminta pemberi pinjaman dari pinjaman untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dari dana yang mereka pinjam karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman, yaitu rumusnya tingkat bunga real di negara ditambah tingkat inflasi satu periode yang diharapkan di negara tersebut. Next. Tabel 13.6 ini adalah korelasi pengembalian di pasar saham, yaitu mencantumkan korelasi antara pengembalian indeks saham utama antara tahun 2010 sampai 2015. Melihat korelasi antara pengembalian pasar saham asing dan pengembalian pasar saham Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa semua positif. Nah, selanjutnya, korelasi lintas pasar bervariasi dari yang tertinggi yaitu 0,8729 antara Eropa dan Inggris hingga yang terendah 0,2688 antara Cina dan Jepang. Nah, jika tabungan real dan permintaan investasi dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada, ini berharap menemukan bahwa suku bunga nominal berkorelasi tinggi di seluruh pasar keuangan. Nah, contohnya jika sebagai akibat dari permintaan yang kuat akan dana investasi, suku bunga real Jerman naik, mungkin akan terjadi arus suku bunga real dan nominal di negara lain karena mungkin akan terjadi arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjaman mencoba mengurangi besarnya arus keluar modal mereka. Namun di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, deviasi bunga nominal dan real
yang cukup signifikan dapat terjadi sebelum penyeimbangan arus dana internasional terwujud. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Feli. Selanjutnya, interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Next. Paritas daya beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara. Karena tingkat inflasi relatif dan suku bunga berubah, nilai tukar mata uang asing yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah juga harus disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat harga atau tingkat inflasi antara kedua negara. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana penyesuaian ini terjadi adalah teori tentang paritas daya beli atau PPP. Menurut teori paritas daya beli, nilai tukar mata uang asing antar kedua negara ini mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit suku bunga, karena konsumen dan importir mengalihkan permintaan barang mereka dari negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif rendah. Secara khusus, teorema paritas daya beli menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara itu. Jadi menurut teori paritas daya beli, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah fakta bahwa dalam ekonomi terbuka, perbedaan harga dan implikasinya tingkat harga berubah dengan inflasi, mendorong arus perdagangan dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori paritas daya beli umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut teori ini, perbedaan harga dan perubahan yang dihasilkan dalam arus perdagangan dan permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Ini seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Next. Ke slide sebelumnya. Teorema paritas suku bunga. Menghubungkan nilai tukar spot, suku bunga jangka pendek, dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas tingkat bunga atau IRPT. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi penyeimbang di pasar domestik dan luar negeri. Artinya, pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Misalkan dalam contoh,
tingkat tahunan deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada deposito di Inggris atau di negara lain. Peluang arbitrase yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris, contohnya, sorry tadi terputus. Lanjut, next slide, ringkasan. Bab ini menganalisis sumber resiko FX yang dihadapi oleh manajer FI. Risiko tersebut muncul melalui ketidakcocokan perdagangan mata uang asing dan atau posisi aset liabilitas asing dalam dalam mata uang. Sementara ketidaksesuaian tersebut dapat menguntungkan jika perakiraan FX terbukti benar. Hasil dan volatilitas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada FI. Mereka mengancam profitabilitasnya dan pada akhirnya solvabilitasnya dengan cara yang mirip dengan risiko suku bunga dan likuiditas. Bab ini membahas kemungkinan cara untuk memitigasi risiko tersebut, termasuk lindung nilai langsung melalui pembukuan aset liabilitas asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak berjangka, dan lindung nilai melalui diversifikasi portofolio aset dan liabilitas asing. Sekian presentasi dari kelompok kami.